Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Putri Amanda dari kelas 3A pagi, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris NPM 220-522. Dari video ini saya ingin menjelaskan tentang implementasi RPP yang telah saya buat dalam menggambarkan bahan ajar, media pembelajaran, sumber belajar yang akan saya tampilkan selanjutnya. Dan dari sini media pembelajaran yang saya gunakan itu Zoom dan Microsoft PowerPoint. Yang kedua itu alat dan bahan itu laptop, audio visual berupa video, sumber belajar, website, dan buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of my dear students. How are you today? I hope you all are pretty good because you are still in virtual meetings. Before starting the class, say Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Today, this material that we will learn is expression of asking and giving opinion. Okay, maybe all of you are still unfamiliar about this material, but it is still the same with agree or disagree expression. Jadi, agree and disagree expression pembelajaran sebelumnya hampir sama dengan expression of asking and giving opinion. Jadi seperti sebelumnya, pembelajaran dari Miss akan menunjukkan sebuah video mengenai materi, kemudian menjelaskan expression, asking and giving opinion, kemudian mempraktekkan melalui kelompok. Setelah itu Miss mau semuanya, anak-anak murid Miss, itu bisa membuat rangkuman atau kesimpulan dari materi yang bisa diambil dari website yang akan Miss kasih, buku paket, atau sumber belajar lainnya. Alright, I give an explanation to add your understanding about this material on the video. Jadi dari sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya Miss akan memperkenalkan pembelajaran itu melalui sebuah video. So, watch this video secara seksama, oke? Okay? Baik, Miss akan share screen. Hi everyone, welcome back to this channel. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, silakan klik tombol subscribe untuk update terbaru dari Englishpedia. Hi, what do you think about this app? Fantastic! I think we should use it for our students. Sahabat pasti sering mendengar atau menyampaikan opini di kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar asking and giving opinion, bagaimana cara meminta, memberi, dan merespon pendapat. Pertama, kita akan mempelajari pengertian dan tujuan penggunaan dari ungkapan asking and giving opinion. Asking and giving opinion artinya menanyakan dan memberi pendapat. Sementara tujuan penggunaannya adalah untuk meminta, merespon, dan memberi pendapat tentang suatu hal. Contoh, jika sahabat pernah mendengar kata bullying atau perundungan, apa opini atau pendapat sahabat tentang fenomena ini? Pastinya sahabat memiliki banyak pendapat. Misalnya, I think bullying is dangerous. I think bullying is not cool. For me, bullying doesn't represent Indonesian student. Nah, kita sudah memahami pengertian, tujuan, dan sedikit contoh dari opini. Selanjutnya, kita akan mempelajari ungkapan yang sering digunakan dalam asking and giving opinion. Di bagian ini, kita akan mempelajari expression atau ungkapan yang sering digunakan dalam opini. Untuk dapat saling bertukar opini dan mempertahankan interaksi, ada 3 ungkapan yang akan kita pelajari. Yang pertama, ungkapan asking for opinion. Yang kedua, ungkapan giving opinion. Dan yang ketiga adalah ungkapan responding opinion. Asking for opinion adalah ungkapan untuk menanyakan pendapat.
Berikut ini adalah contoh-contohnya. What do you think about? How do you feel about? What do you recount about? What is your opinion of? What are your view on? What is your reaction of? Giving opinion adalah ungkapan memberi pendapat. Contoh ungkapannya adalah I think, in my opinion, I reckon, in my point of view, for me, I believe, dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian yang ketiga adalah responding opinion. Dalam memberi respon pada opini, kita boleh memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan. Contoh ungkapan yang digunakan dalam persetujuan atau agreeing with opinion adalah, of course, I agree with this opinion. This is absolutely right. That's a good point. I think so. Dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian, ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau disagreeing with opinion adalah, I'm sorry, I don't agree with you. I disagree with you. I don't believe that. I think you are wrong. And I don't think so. Sekarang, mari kita buat contoh asking and giving opinion dalam bentuk percakapan. How's your opinion about smoking? I don't agree. For me, it is important that people do not smoke. I agree with you. Contoh berikutnya, look, I find a beautiful shoes. Which one? The blue one. What do you think? I'm sorry, I think it's out of style. I think so. Contoh berikutnya, hey, have you watched Raya and Last Dragon? Of course I have. What is your point of view then? I honestly think that the actor has unbelievable acting skill. Good point. And what is your opinion about the plot? There's no doubt in my mind that the plot is mind-blowing. I strongly believe that. Sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari expression atau ungkapan yang digunakan untuk asking and giving opinion beserta contohnya dalam sebuah dialog. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur kebahasaan atau grammar yang terkait. Selanjutnya, yang kita pelajari adalah unsur kebahasaan yang terdapat pada asking and giving opinion. Yang pertama, sahabat harus memperhatikan tensesnya. Pada asking and giving opinion, tenses yang sering digunakan adalah simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk berbicara kegiatan sehari-hari. Pattern atau pola kalimat yang digunakan dalam simple present tense adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama untuk verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Kemudian menggunakan if, am, dan are untuk nominal sentence atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Sahabat bisa mengklik tautan di atas untuk mempelajari lebih lanjut tentang simple present tense. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan utterance verb atau kata kerja yang mengungkapkan opini, yakni think, suppose, agree, disagree, and other. Unsur kebahasaan yang ketiga biasanya asking and giving opinion menggunakan kata kerja bantu modal, misalnya need, should, will, dan lain-lain. Nah, sahabat Englishpedia, demikian hal-hal yang perlu kita pahami dalam mempelajari asking and giving opinion. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. From the watch the video, apa sih itu opini, Miss? Gitu. Opini itu can be interpreted sebagai sebuah opini, tanggapan, pandangan, atau hasil pikiran seseorang atau sekelompok dalam menjelaskan atau menyikapi suatu hal yang bersifat subjektif dan belum dapat dipastikan kebenarannya. So, asking and giving opinion means that we ask and give opinion about something. Terus, Miss, jelaskan dong bagaimana asking and giving opinion politely. Alright? I will explain it in my PPT. Okay, this is a expression of asking and giving opinion. There is a formal and informal situation.
So, formal and informal situations itu apa sih, Miss, gitu? Formal dan informal situasi. Biasanya itu formal itu dikaitkan dengan acara resmi atau mungkin organisasi resmi. Pada umumnya, kalau untuk asking opinion itu untuk dalam kegiatan acara resmi atau mungkin saat sedang presentasi atau mungkin sedang dalam dalam mengikuti perlombaan debate gitu. Dan bisa juga untuk dipergunakan ketika memberi opini kepada guru, orang tua, atau orang yang lebih dewasa. Gitu. Sementara informal itu biasanya ke orang-orang yang mungkin lebih disebut kerabat, kayak sebaya gitu. Misal teman, adik, abang, itu boleh digunakan untuk asking opinion. Nah, di sini tuh setelah asking opinion ada namanya giving opinion. Nah, kita bakalan bahas tentang asking opinion dulu satu-satu. Pertama yang formalnya itu, do you have any idea? Do you have any opinion on? Do you think is or are? Have you got any comments on? What is your opinion about? What are you telling about? In a formal asking opinion, what do you think of? What do you think about? What is your idea or opinion? How do you like? How do you think of Rina's idea? Sementara untuk giving opinion ada formalnya. I personally believe, I personally consider, I personally think or feel, I hold the opinion. Well, personally, I assume or guess. Informal untuk giving opinion, I think it's good, nice, or great. I think that, I think I like it. In my opinion, in my case, in my mind, I believe. If you ask to me, I feel. Nah, kemudian dari sini tuh kita tahu ya, kalian itu pasti pengen banget untuk mempraktekkan bagaimana memberikan pendapat secara formal menurut masing-masing opini kalian. Gitu. So that I have prepared some terms here and you can give your opinion and my honor to give you freedom to expression your opinion seperti apa, tetapi dengan syarat tidak menjatuhkan opini temannya, tidak mengandung sara, suku, agama, dan ras. Yang terakhir itu tidak mengandung pornografi atau mengandung hal-hal yang tidak senonoh. Oke. Mungkin ada yang bertanya, Miss, how about the system? It will be individual or group. Miss, ini bagaimana sistem untuk mengekspresikan pendapat, apakah secara individual atau grup? Pastinya ini secara grup, tetapi setiap individu has to give their own opinion. Maksud Miss, dalam satu kelompok itu ada 6 orang. Kemudian satu kelompok berdiskusi untuk memilih tema mana yang akan mereka beri pendapat. Kemudian setelah kemudian itu perwakilan yang akan menjelaskan dan mempresentasikan di depan kelas. Dan kemudian untuk perwakilan setiap grup yang lainnya boleh memberikan kritik, saran, dan tanggapan untuk si kelompok yang sedang mempresentasikan. Gitu. Asalkan sesuai dengan syarat yang telah Miss bilang tadi. Miss, appreciate and respect all your opinion in your mind, but please for the other groups, don't judge the someone's opinion. Oke, Miss lupa tadi memberikan temnya. Ini tema yang akan kalian pilih, 6 tema, dan pilih salah satu, maksimal 1. Oke, Miss lanjutin lagi. Give them applause because they have encouraged to bring up their opinion. Jadi ketika teman kalian maju dan mempresentasikan, Miss berharap untuk kelompok yang lainnya, yang lagi mendengarkan, yang lagi melihat, dan lagi duduk, untuk bertepuk tangan dan mengapresiasikan juga opini dari teman yang sedang mempresentasikannya itu. I trust all of you can do it. All you have opinion because everybody has respond and opinion to can be a wise person. Miss percaya orang-orang yang berani untuk beropini adalah orang yang bijak untuk bisa
menyelesaikan masalah atau memberikan opini kepada semua orang gitu. Dan kemudian Miss juga memberikan task individual yang seperti Miss bilang tadi. Miss pengen secara keseluruhan untuk murid untuk membuat rangkuman atau simpulan dari materi ini, bisa dari website yang akan Miss kasih, buku paket, dan sumber lainnya. Oke? Oke. Miss rasa I want to close this meeting. Before that, I conclude that asking and giving opinion is an expression of someone's opinion about something from asking of someone else and can be said of situations. Is that formal or informal? Thank you for your nice attention. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori humanisme yang saya implementasikan dalam pembelajaran adalah tujuan guru yang memanusiakan manusia, yang dimana guru tidak menjadi subjek, tetapi peserta didik yang menjadi subjeknya. Peserta didik mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Makanya dalam teori humanistik disampaikan bahwa guru tidak boleh menyalahkan peserta didik atas suatu kesalahan peserta didik sebelum guru tersebut melakukan peninjauan lebih lanjut terkait apakah kebutuhan peserta didik sebagai insan manusia sudah terpenuhi atau belum. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didiknya dalam memilih apa yang mereka pelajari sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam video pun, guru memberikan kesempatan siswa untuk bisa memberikan pendapatnya yang berbeda-beda, baik di dalam diri individual ataupun kelompok. Dalam prakteknya juga, teori humanistik cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Maka dari itu, dengan pembelajaran expression of asking and giving opinion dan dibentuk dalam satu kelompok dapat memberikan pengalaman kepada siswa, dan siswa yang bersifat pasif bisa terdorong untuk aktif. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.